Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Kamis 23 November 2023, Pekan Biasa ke-33. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Kitab Pertama Makabe bab 2 ayat 15 sampai 29 dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 19 ayat 41 sampai 44. Kedua bacaan liturgi hari ini berbicara tentang komitmen iman. Kalau bacaan liturgi kemarin, tanggal 22 November, bacaan liturgi berbicara tentang tanggung jawab iman, salah satu pesan di sana. Hari ini, kedua bacaan liturgi berbicara tentang, sekali lagi, komitmen iman. Komitmen iman itu ditampilkan dalam bacaan yang pertama hari ini. Ada sebuah keluarga Yahudi, keluarga Matatias, bersama dengan anak-anaknya, yang tampil dengan tegas memperlihatkan komitmen iman itu. Ketika seorang pegawai raja mengajak mereka untuk meninggalkan hukum Taurat dengan iming-iming, dengan janji bahwa mereka akan menjadi sahabat raja. Mereka akan dihormati. Mereka akan diberi emas dan perak. Tetapi Matatias atas nama anak-anaknya dan beberapa kerabatnya menolak dengan tegas. Penolakan yang tegas itu menunjukkan sebuah komitmen iman. Matatias dan anak-anaknya serta beberapa kerabat lebih memilih taat pada ketentuan hukum Taurat, pada perintah Allah, daripada menyembah berhala dan meninggalkan ketentuan hukum Taurat. Saudari dan saudara yang terkasih, bahkan Matatias berkata kepada pegawai raja yang mengajak mereka untuk meninggalkan ketentuan hukum Taurat, saya membacakan apa yang dikatakan Matatias kepada pegawai raja itu. Dia berkata demikian, kalaupun segala bangsa di lingkungan wilayah raja mematuhi perintah Sri Baginda dan masing-masing murtad dari agama nenek moyangnya serta menyesuaikan diri dengan perintah Sri Baginda, namun aku serta anak-anak dan kaum kerabatku hendak tetap hidup menurut perjanjian nenek moyang kami. Itu sikap iman yang tegas. Itu komitmen iman yang tegas. Bagi Matatias dan anak-anaknya serta beberapa kerabatnya, iman tidak bisa digadai dengan kehormatan duniawi. Iman tidak bisa digadai dengan emas dan perak. Iman menuntut komitmen iman itu untuk tetap taat dan bertahan melaksanakan janji yang sudah dilakukan bersama dengan Allah. Saudari dan saudara yang terkasih, sementara dalam bacaan Injil diceritakan tentang Yesus yang menangisi kota Yerusalem. Yesus menangisi kota Yerusalem karena tahu
bahwa kota Yerusalem akan dilululantakan, akan diruntuhkan, akan dihancurkan. Pada umumnya, orang melihat keruntuhan kota Yerusalem, sebagaimana yang dikatakan juga oleh Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Keruntuhan kota Yerusalem adalah akibat dari ketidaktaatan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi terhadap Allah yang melawati mereka. Bahkan Yesus pada bagian terakhir bacaan Injil hari ini, semacam sebuah keluhan terhadap orang-orang Yahudi. Ketika Yesus mengatakan, sebab engkau tidak mengetahui saat Allah melawati engkau. Bagian pertama, kalimat pertama dari bacaan Injil, Yesus mengatakan, wahai Yerusalem, alangkah baiknya andaikan pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Ternyata mereka tidak mengerti atas lawatan Allah bagi mereka, di tengah mereka, melalui Yesus Kristus sendiri. Dan akibatnya, Allah memperkenankan kota Yerusalem dihancur leburkan oleh musuh-musuh Israel. Ketidaktaatan kepada Allah itu merupakan ungkapan lemahnya komitmen iman dari orang-orang Israel, dari orang-orang Yahudi. Saudari dan saudara yang terkasih, pembaptisan yang kita terima membuat kita mempunyai dan memiliki iman itu. Tapi apakah sudah cukup bahwa kita mempunyai dan memiliki iman itu? Belum cukup. Kita juga harus punya tanggung jawab iman seperti yang dikatakan dalam bacaan-bacaan liturgi kemarin dan menurut bacaan-bacaan liturgi hari ini. Kita pun harus memiliki komitmen iman. Bicara tentang komitmen iman saya dan Anda, iman kita. Kita harus akui, terkadang kita kurang atau bahkan tidak memiliki komitmen iman itu. Banyak kali orang di luar sana menggadaikan iman mereka untuk banyak hal duniawi, untuk emas dan perak, untuk jabatan-jabatan publik. Banyak orang akhirnya menjual imannya, menggadaikan imannya dengan hal-hal yang lain. Banyak orang yang akhirnya melepaskan imannya, tidak percaya atau melepaskan Yesus Kristus hanya untuk mendapatkan apa yang dijanjikan, apa yang diiming-imingi sebagai sebuah kehormatan atau apapun dalam kehidupan. Bahkan bukan tidak mungkin orang mampu atau orang mau meninggalkan dan menggadaikan imannya hanya karena pasangan hidup. Saudari dan saudara yang terkasih, berbagai macam fenomena dalam kehidupan kita, seperti yang saya sebutkan tadi, atau mungkin ada hal yang lain. Sekurang-kurangnya ketidaktaatan kita pada yang diajarkan oleh iman kita, itu mengungkapkan komitmen iman yang rapuh, komitmen iman yang lemah. Saudari dan saudara yang terkasih, kita berdoa semoga Tuhan menambah iman kita dan karena Roh-Nya yang kudus menguatkan kita untuk memiliki komitmen iman. Ketika kita mempunyai iman, kita harus bertanggung jawab atas iman kita dan kita juga mau komit dengan iman kita. Tuhan memberkati.